Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita lanjutkan part 2-nya, langkah-langkah untuk menginstal Windows 10 pada laptop. Pertama-tama, ketikkan Rufus. Nah, di sini tool Rufus digunakan sebagai bootable USB driver ya. Nah, di sini ada versi 4.2, silahkan teman-teman download. Kemudian letakkan tools tadi di folder download. Nah, setelah selesai, pastikan lagi tools Rufusnya ini berada di file download ya. Oke, kemudian ketikkan Windows 10 download. Nanti pada baris pertama itu ada dari website microsoft.com. Kemudian scroll ke bawah. Nanti teman-teman bisa temukan button download now yang berwarna biru. Nah, silahkan diklik. Tentukan foldernya di folder download. Save dan buka media creation tools-nya. Double klik. Setelah itu teman-teman tunggu, kemudian accept, lalu pilih yang radio button yang kedua ya, create installation media. Nah, karena kita akan menggunakan USB flash disk. Nah, untuk yang ini teman-teman bisa menggunakan checkbox use the recommended, tetapi bisa juga tidak menggunakannya ya. Teman-teman juga bisa lihat arsitektur dari komputer yang teman-teman gunakan di PC, kemudian properties, nanti di setting ada keterangannya untuk sistem tipenya seperti apa. Kemudian next, lalu pada pilihan choose which media to use, teman-teman pilih yang ISO file. Nah, kenapa pilih yang ISO file? Karena ini lebih aman ya. Kemudian next. Setelah itu teman-teman cari folder download untuk menyimpan file ISO Windows nih. Kemudian save. Nah, tunggu hingga progress 100%. Oke, download selesai dan kita lihat di folder download ada Windows dan tools Rufus. Klik kanan, open. Nah, kalau ada muncul seperti ini, no-kan saja. Kemudian masukkan USB flash disk yang akan digunakan sebagai bootable. Nah, untuk boot selectionnya tetapkan saja di disk or ISO image. Kemudian nanti teman-teman klik select untuk mengambil ISO Windows-nya ya. Udah dipilih, kemudian open. Untuk image option biarkan saja. Partition scheme-nya, nah ini ada dua, ada MBR atau GPT. Nah, teman-teman bisa lihat referensinya dari disk PC, kemudian manage, kemudian disk management. Nah, di disk 0 teman-teman klik kanan, lalu properties, kemudian pilih yang volume. Nah, di sini partisi kalian itu formatnya GPT. Setelah tahu, oke, kita close lagi. Nah, partition scheme-nya kita pilih yang GPT ya. Kemudian nanti target sistemnya mengikuti. Oke, volume label bisa
teman-teman isi sesuai yang kalian inginkan. Nah, di sini saya menggunakan Win10 ya. File sistemnya 432 aja, cluster size-nya biarkan saja. Kemudian klik start. Lalu kalau ada muncul seperti ini, kalian hapus saja, kemudian uncheck aja, kemudian oke. Warningnya isinya itu adalah semua data yang ada di USB tadi, nah itu akan terhapus. Loading dan selesai, kemudian close. Oke, jadi udah selesai ya untuk bootable disknya. Nah, sekarang kita coba untuk restart laptopnya. Nah, di sini di sebelah kanan ada daftar masuk untuk beberapa komputer, PC ataupun laptop yang teman-teman gunakan. Ini saya menggunakan laptop Lenovo. Jadi untuk masuk ke BIOS, saya menggunakan keyboard F2, kemudian tekan F2. Nah, ini masuk ke dalam BIOS. Jadi di sini ada informasi seputar laptop yang kita gunakan. Kemudian ada menu konfigurasi, security, dan menu boot. Dan di boot ini kita biarkan saja modenya UEFI. Kemudian kita buat boot priority-nya itu USB HDD. Nah, kita naikkan ke atas dengan menggunakan F6. Setelah itu F10 untuk menyimpan dan keluar dari BIOS. Oke, ini tampilan untuk Windows setup-nya. Klik next, kemudian install now. Nah, di sini deactivate Windows ini biarkan saja terlebih dahulu, jadi jangan diisi dulu. Nanti kita isi. Dan untuk selanjutnya kita klik I don't have product key. Kemudian pilih yang Windows 10 Pro. Next. Setelah itu klik I accept the license terms. Next. Kemudian pilih yang custom install Windows only. Nah, di sini ada beberapa partisi. Jadi ada partisi sistem, MSR, primary, dan recovery. Jadi nanti kalau untuk menginstal, teman-teman pakai partisi yang ketiga ya, yang primary. Nah, jangan lupa ya, dan jangan salah. Jadi di local disk C-nya total size-nya berapa perlu diingat. Nah, setelah itu teman-teman bisa format, kemudian oke, lalu next. Kemudian di sini contoh apabila teman-teman pertama kali menginstal ya, misalnya baru beli PC atau baru beli laptop nih. Nah, jadi partisinya itu kan belum ada. Nah, di sini menampilkan satu drive 0 yang bernama unallocated space. Nah, nanti di sini teman-teman klik saja new untuk buat partisi local disk C dan sistemnya ya. Nah, kemudian atur size-nya berapa. Di sini saya contohkan total size-nya kan ada 200. Saya contohkan itu 100 saja. Jadi di sini ketikkan 100.000 MB. Kemudian apply. Oke. Nah, secara otomatis nanti akan terbentuk partisi 1, 2, dan 3 dengan tipe mulai dari sistem, MSR hingga primary.
Dan untuk sisanya allocated space bisa kita gunakan untuk local disk D ya, atau berupa local disk untuk data-data pribadi kita. Nah di sini saya buat size-nya mengikuti sisa size yang ada, kemudian apply. Oke, terbentuk 4 partisi ya. Setelah itu kita klik partisi 3, lalu format kembali untuk partisi 3, kemudian kita next kan, karena kita tadi akan menginstal di partisi 3 ya. Oke, ini lagi berjalan. Nah, kita tunggu. Nah, untuk bahasa kita pilih Indonesia, kemudian yes. Kemudian keyboard layout tetapkan saja yes. Lalu skip. Nah, untuk ini I don't have internet dulu. Kemudian continue with limited setup. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan nama untuk PC laptop kalian ya, nama apa saja yang kalian inginkan. Kemudian next. Nah, di sini untuk membuat passwordnya, kali ini saya skip aja dulu. Next. Accept. Oke. Kita tunggu beberapa saat lagi ya. Oke, jadi inilah tampilan saat Windows telah terinstall di laptop kita, dan ini tampilannya melebar ya. Jadi dikarenakan driver yang belum terinstall. Misalnya kalau teman-teman sekalian memakai VGA, teman-teman bisa install di website VGA masing-masing. Nah, setelah itu ubah resolusi layarnya mengikuti resolusi layar yang sebenarnya. Terima kasih telah menyimak, dan kalau teman-teman ada kendala bisa langsung komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk menerima updatean terbaru mengenai dunia perkuliahan. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.